Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak kita senangi. Semoga nikmat-nikmat seperti ini senantiasa menyertai kita sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mentaatinya dalam setiap keadaan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dalam setiap keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini mengajarkan kita agar kita senantiasa menjadi pribadi yang takwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun. Karena takwa adalah sumber kebahagiaan kita, dan takwa adalah solusi terbaik dalam hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang apabila kita beriman kepadanya dengan iman yang benar, Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Dan seorang yang apabila kita bersalawat kepadanya sekali, Allah akan balas salawat kita sebanyak 10 kali. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Oleh karena itu, jangan cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa agar kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, orang yang bahagia, orang yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Kemudian jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dari membahas faedah-faedah indah yang terdapat dalam juz Ammah. Dan kita akan masuki surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ini surah yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang yang dia diancam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Surah Al-Humazah ini surah ke-104 dari deretan mushaf dan surat-suratnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang Allah muliakan, pada zaman cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya wailul likulli humazatil lumazah, celakalah, binasalah, hancurlah bagi setiap pengumpat lagi suka mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya di dunia ini. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sesekali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dihempaskan, dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai menyentuh hati. Hati orang yang dibakar itu panasnya sampai situ apinya. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Humazah surah 104 ayat 1 sampai 9. Hadirin yang Allah muliakan, surah Al-Humazah ini termasuk surat-surat Makkiyah, dan ini menurut ijma' ulama. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau mengatakan Suratul Humazah Makkiyatun bi ijma'in wa hiya tis'u ayatin. Surah Al-Humazah dia adalah surah Makkiyah, artinya termasuk surah-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tis'u ayat, dan dia berjumlah 9 ayat. Berarti zaman cinta Allah Subhanahu wa taala, surah ini diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala secara umum dalam ayat ini ingin menjelaskan tentang sifat orang-orang yang celaka, sifat orang-orang yang binasa, yang suka mengumpat, suka menggibah, suka mencela, suka menghitung-hitung hartanya. Dia merasa dirinya kekal dengan harta tersebut. Yang jadi poros dalam hidupnya dan tujuannya adalah mengumpulkan harta. Dia tidak meyakini adanya hari kebangkitan, bahwasanya dia dengan hartanya akan bisa hidup kekal. Tidak perlu dia takut akan kehidupan dunia. Selama dia memiliki harta, memiliki uang, memiliki benda-benda yang dia kumpulkan, selama itu dia akan hidup, akan kekal. Berarti orang seperti itu dia punya keyakinan terbesit dalam hatinya bahwasanya namanya hidup hanyalah kehidupan dunia. Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia, lebih kekal.
lebih bisa diharapkan. Sementara Allah mengatakan juga Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas tanah itu akan fana, yang kekal abadi hanya wajah Rabbmu yang memiliki keagungan lagi kemuliaan. Ini kondisi orang-orang yang menjadikan dunia sebatas asumsinya, sebatas keinginannya, mablagnya, tujuan hidupnya. Padahal dunia itu tidak kekal. Karenanya Allah menyebutkan orang-orang celaka itu, dia menyangka bahwasanya hartanya, kepemilikan dunia itu menjadikan dirinya kekal. Ini adalah sangkaan yang batil kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini tentang orang-orang tersebut bahwasanya dia akan disentuh oleh al-hutamah. Dia akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menembus sampai mengenai hatinya, panasnya. Ini ringkasan zaman cerita Allah Subhanahu wa taala tentang surah yang kita akan bahas ini. Allah kaitkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Allah kaitkan antara perbuatan seseorang itu yang suka mencela, yang suka menghina, yang suka menyinyir, baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya atau bahkan dengan mulutnya atau dengan isyaratnya sebagaimana nanti saya jelaskan. Dan juga mengumpulkan harta. Obsesinya harta. Ini bahayanya. Ya, sehingga Allah sebutkan sifat-sifat seperti itu. Zaman cerita Allah Subhanahu wa taala, surah ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan wail. Ya, Allah mengatakan wailul likulli humazatin lumazah. Celaka. Sungguh celaka, binasa, hancur. Sehingga kata ulama, ma'nahu al-khizyi wal 'adzab wal halakah. Kerugian, azab, dan kebinasaan. Artinya dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan di antara ciri orang-orang yang binasa, celaka, hancur, rugi untuk selamanya itu mereka yang disentuh api neraka. Tidak ada kebinasaan, tidak ada kecelakaan, tidak ada keburukan, kerugian yang besar, melainkan kerugian, kehancuran ketika seseorang itu masuk ke dalam neraka. Dan tidak ada kesuksesan yang abadi kecuali kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah sebutkan Subhanahu wa taala kaitan antara kematian dengan surga dan neraka. Allah sebutkan Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang hidup bakalan mati. Yang hidup pasti mati. Yang hidup pasti dia akan menenggak gelas kematian. Tidak dapat tidak, pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kalian dari amal-amal soleh yang kalian kerjakan dan juga dari segala dosa-dosa kalian kerjakan, kami akan sempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat. Ketaatan kita, maksiat dan dosa kita akan Allah balas sempurna nanti di akhirat. Sehingga kalau kita melakukan dosa, kok tidak ada balasannya di dunia, jangan tenang, khawatir kita. Karena kalau sudah Allah berikan azab di akhirat, siapapun tidak akan bisa untuk mengelaknya lagi. Kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan amal kalian kami sempurnakan nanti pada hari kiamat. Sempurna. Pahala puasa kita sempurna, salat kita sempurna, dan seluruh amal kita sempurna. Allah ingatkan, faman susiha 'anin nar, barang siapa yang selamat dari siksa api neraka, selamat dari neraka. Amalnya, kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya. Timbangan kebaikannya lebih banyak, lebih berat dibanding keburukannya.
fahuwa fi 'isyatir radiyah, kata Allah. Dia dalam kehidupan yang diridhai Allah. Dia sukses. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, masuk ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, jangan cinta Allah SWT. Berarti puncak kebahagiaan kita masuk surga, dan puncak kesalahan kita disentuh api neraka. Karenanya Allah memulai dalam surah ini kalimat wail, celakalah, binasalah, hancurlah, merugilah. Sebagian ulama menafsirkan kalimat wail dengan wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam. Dan ini banyak jamaah. Bahkan dalam surah Al-Fil yang kemarin kita bahas, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Allah ancam dengan wail, yaitu orang-orang yang apa? Menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat, yang salatnya disia-siakan. Allah ancam dengan wail. Karena itu zaman cinta Rasulullah, kalimat wail ini secara umum maknanya adalah neraka. Azab secara khusus adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melanggar batas Allah. Dan dalam Al-Quranul Karim tidak ada satupun surat yang dimulai oleh Allah dengan kalimat wail kecuali dua surat. Surah Al-Humazah dan surah Al-Mutaffifin. Apa bunyinya? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yang apabila dia menakar beli kepada manusia, yastawfun, minta disempurnakan, kadang minta dilebihkan. Hati-hati kalau jamaah beli, tambahin dong. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika dia beli kepada manusia dia minta sempurna, minta ditambahkan. Jika dia menjual kepada manusia dia kurangi haknya. Ini orang yang curang. Bahkan kecurangan ini menyentuh berbagai macam hal. Hati-hati, kita sebagai pekerja, kita sebagai pegawai, kita sebagai bos, jangan pernah mengurangi hak manusia. Kalau kita bekerja masuk jam sekian, pulangnya siang, jangan sampai kita mengurangi. Masuk jam 8, datang jam 9. Pulang jam 5, dipulang jam 4. Gaji mau full, THR mau lengkap. Subhanallah. Ini curang kata para ulama, termasuk kecurangan dalam masalah akad perjanjian. Tidak boleh. Sehingga Allah membuka dua surat ini dengan kalimat wail. Kalau dalam surah Al-Humazah kata ulama berisi tentang orang-orang yang suka mengumpat, mencela, merendahkan. Ini berkaitan dengan pelanggaran dari sisi harga diri orang lain. Sementara al-mutaffifin yang Allah buka dengan kalimat wailul lil mutaffifin itu berkaitan dengan pelanggaran hak milik orang terhadap sisi harta, terhadap kepercayaan, terhadap amanah yang dibebani. Kedua-duanya mengurangi hak, melakukan pelanggaran kepada manusia dari segi harta dan kehormatan. Allah ancam dengan kalimat wailun, celaka, binasa, hancur, merugi. Jangan cinta Allah SWT. Ini ayat isinya adalah ancaman dari Allah. Sehingga kata Syekh Utsaimin, fi hadhihi surati yabtadi'u Allah Subhanahu wa ta'ala bi kalimatin wail wa hiya kalimatun wa'id.
wa hiya kalimatu wa'idin ay annaha tadullu ala thubuti wa'idin liman ittasafa bihadhihi sifat. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya wailun, celaka. Dia adalah satu kalimat yang berisi tentang ancaman. Yang namanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berarti kalau perbuatan tersebut dilakukan, dia berdampak menjadi dosa-dosa besar. Ai annaha tadullu ala thubutin wa'idin liman ittasafa bihadhihi sifat. Hal itu menunjukkan bahwasanya tetapnya, langgengnya ancaman tersebut bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian. Ketika orang itu memiliki sifat ini jamaah, sifat suka mengumpat, sifat suka mencela, menghitung-hitung harta, melanggar hak manusia, menelanjangi harga diri manusia, membeberkan keburukan manusia, mengeksposnya dengan lisannya, mencelaknya dengan perbuatannya atau dengan menyinyirnya atau bahkan dengan isyarat-isyarat lainnya, maka orang tersebut ketika memiliki sifat demikian, dia layak mendapatkan ancaman ini dari Allah. Perhatikan kalimat Syekh Utsaimin, annaha tadullu ala thubutin wa'idin liman ittasafa bihadhihi sifat. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya tetapnya ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Selagi orang tersebut memiliki sifat-sifat ini, maka ancaman dari Allah berlaku bagi dirinya. Hati-hati orang-orang yang suka mencela orang-orang yang beriman, yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela orang-orang saleh hanya karena kemiskinannya yang menimpa dirinya, mencela orang-orang yang beriman hanya karena berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya, dengan kondisi zahir badannya, pakaiannya, semuanya dicela, maka yang ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, dua surat yang Allah buka dengan kalimat wail. Itu surah ini Al-Humazah dengan surat apa? Al-Mutaffifin. Ini menunjukkan bahwasanya pelanggaran apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada seorang lainnya, khususnya seorang muslim, itu bisa berdampak buruk bagi kehidupan dunia dan juga akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam sangat melindungi hak-hak manusia. Tidak boleh kita lucuti haknya. Enggak boleh kita terjang hak-haknya. Enggak boleh kita ambil hak-haknya, bersikap curang kepada dirinya, berjual beli curang, kalau berhutang curang, kalau berjanji curang, kalau punya sengketa, ada konflik, bersikap curang, ingin menindas, ingin mengambil haknya dengan cara yang haram, maka Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat akan menuntaskan hal seperti itu nanti. Maka Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man kana 'inda akhihi madlamah falyastahilhu. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, pelanggaran hak kepada mereka dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya, dengan hartanya, maka minta dihalalkan hari ini sebelum harta benda, sebelum uang, sebelum dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat pada hari tersebut. Ini ancaman dari Nabi SAW. Kalau kita punya, minta dihalalkan. Karena Allah Azza wa Jalla mengancam. Ya, Masya Allah. Ya, hadirin yang Allah muliakan, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya surat ini secara umum ancaman bagi orang-orang musyrikin yang mereka suka mengumpat dan mencela kaum muslimin dan keburukan lainnya, dan pada akhirnya hal tersebut dijadikan senjata oleh mereka untuk menjadikan orang-orang beriman itu murtad dari agamanya. Lihat bagaimana zaman dahulu serangan demi serangan kepada orang beriman
Sebelum serangan secara fisik, mereka diserang secara apa? Mental. Dicela. Orang-orang yang masuk Islam di masa silam, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dianggap soba, orang-orang yang meninggalkan kebudayaan nenek moyang. Ya, sehingga mentalnya dijatuhkan, dikerdilkan. Dengan itu dia bisa meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang orang-orang beriman itu ditempa dengan ujian secara fisik, dijajah, diambil hartanya, diambil negerinya, dibunuh. Lihat yang terjadi di Palestina. Dan itu pun terjadi di masa silam. Allah sebutkan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa, mengazab orang-orang yang beriman kecuali lantaran orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Kuasa. Jadi serangan demi serangan, baik secara fisik atau mental, yang dilancarkan orang musyrikin di masa silam dan akan datang seterusnya itu dua. Mental dan fisik tujuannya satu, untuk menjadikan orang beriman murtad dari agamanya. Tidaklah mereka menyiksa kaum muslimin, menjajahnya, membunuhnya, itu lantaran iman. Lantaran iman jemaah, bukan sekedar tanah, bukan, tapi iman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Catat baik-baik ayat ini. Dan tidaklah mereka menyerang, mengazab orang beriman, mengumpatnya, mencelaknya, menggibahinya, menjelek-jelekannya kecuali antara mereka beriman kepada Allah. Lantaran iman. Subhanallah, bukan lantaran tanah. Ini poin penting buat kita, bahwasanya sikap mencela, sikap menghina itu menjadi karakter orang-orang musyrikin. Seorang mukmin tidak demikian. Enggak boleh mengumpat, enggak boleh menggibah, enggak boleh melancarkan serangan-serangan dengan lisan, mencela, membuli, ya, merundung orang lain. Karena orang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, kalau enggak diam. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengancam dalam surah ini bagi mereka yang melancarkan serangan demi serangan dengan lisannya yang kotor, suka mencela, suka menggibah. Allahu Akbar. Itu gara-gara lisan. Suka membuli. Sampaikan kepada anak-anak kita, jangan suka membuli kawan-kawannya. Demikian pula para tetangga, jangan suka membuli tetangganya. Demikian pula orang-orang beriman, jangan suka merundung orang yang lainnya dengan lisannya. Allah ancam dengan kalimat humazatil lumazah, suka mencela, mengumpat dengan kalimat wailun, celaka, binasa. Kemudian jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala, nama surat ini selain surah Al-Humazah, para ulama menyebutkan namanya surat Wailul likulli humazatil lumazah, diambil dari ayat yang pertama. Nama surat ini artinya para sahabat benar-benar konsen dalam memahami Al-Quran sampai mereka menamakan satu surat dengan ayat yang pertama. Dan ini banyak, seperti surah Al-Asr, wal Asr, Al-Fajr, wal Fajr, Al-Lail, wal Laili, wal Duha, Ad-Duha. Konsen jemaah, itu menunjukkan perhatian besar para sahabat Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Begitupun kita harusnya. Makanya para ulama membahas ini surat turunnya di mana, jumlah ayatnya berapa, turun mengenai apa, adakah nama lain yang dimiliki dari surat ini, sehingga kita bisa ambil faedah lebih dalam lagi.
Nama lain dari surat ini bukan hanya Al-Humazah, tapi surat Wailul likulli humazatil lumazah. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur, lalu dibawakan pula oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga menurunkan nama tersebut dalam kitab tafsir. Berarti jamaah, nama lain dari surah Al-Humazah ini adalah surah Wailul likulli humazatin lumazah. Sehingga menamakan surah dalam Al-Quran dengan dua cara. Pertama, lihat dalil. Kedua, lihat kaul, ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Apa kaitannya nama ini dengan surat ini? Kaitannya adalah para sahabat Nabi SAW senantiasa mencoba untuk memahami setiap lafaz Al-Quranul Karim dan menggali hikmahnya. Sehingga di antara mereka menamakan surat tersebut dengan ayat yang terpampang jelas di awalnya. Dan juga sebagai peringatan bagi seorang muslim, jangan sampai memiliki sifat yang tertera dalam ayat tersebut. Sekali lagi, sifat mencela, menghina, dan seterusnya. Ya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kalimat humazatin lumazah. Para ulama kita berbeda pendapat apakah kalimat tersebut, dua kalimat ini humazatin lumazah, itu maknanya satu atau beda. Saya bawakan dari pernyataan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Ya, dalam kitabnya Zadul Masir di juz yang ke-14. Ini kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, seorang ulama kenamaan di abad ke-5 Hijriah jamaah. Ma'ruf namanya buat kita. Bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beda lagi. Al-Ibnul Qayyim abad ke-8 Hijriah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnul Jauzi di abad ke-5 Hijriah, dia seorang penulis hebat, ahli tafsir, ahli hadis. Punya kitab yang sangat bermanfaat, diantaranya Talbisul Iblis, perangkap setan. Kalau jemaah punya rezeki beli. Kitab ini 1 jilid tebal, ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullahu taala dengan cetakan yang terbaru. Bagus. Ya, Talbis Iblis, penipuan iblis. Ya, penyamaran iblis, perangkap-perangkap setan. Dia menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwasanya ada 7 pendapat mengenai makna kedua kalimat tersebut. Ini biar jelas. Kalimat humazah itu maknanya yang pertama menggibahi, menjelek-jelekan manusia di belakang. Memang gibah itu dari belakang, enggak dari depan. Disebut gibah jamaah karena dia berasal dari kalimat ghaib. Apa ghaib? Tidak nampak. Seakan-akan orang yang kita gibahi itu dia nggak ada, memang nggak ada di depan kita. Ya. Dan seakan-akan keburukan orang yang kita sedang gibahi itu yang tidak kelihatan oleh lawan bicara kita, kita ungkap gitu loh. Misalnya si A dengan si B sedang menggibahi si C. Si C kan nggak ada. Yang kedua, keburukan si C ini yang tadinya tertutup oleh si B, nggak kelihatan, nggak ketahuan, sama si A diungkap, disingkap, sehingga si B mengetahui si C punya kekurangan begini dan begitu. Ini ghibah, dan ini sebesar-besar dosa. Dan ghibah termasuk dosa besar jamaah. Jangan main-main dengan ghibah. Terkadang orang menggibahi manusia itu menjadi objek pembicaraan. Ketika nggak ada hal yang dibicarakan, dia gibah dulu biar pembicaraannya
terbuka. Ada gak kayak gitu orang? Ada. Dia pengen ngomong apa nih, bingung dia. Akhirnya gibah dulu. Habis gibah baru masuk topik pembicaraan. Atau dijadikan gibah sebagai asas dalam pembicaraan. Ini dosa besar, enggak boleh. Ini makna humazah. Allah katakan wailul likulli humazah. Celaka bagi mereka yang suka menggibah, mengumpat, menjelek-jelekan orang, mengungkap keburukan manusia. Allahu Akbar. Allah ancam dengan neraka. Sementara kalimat lumazah bermakna menjelek-jelekan saja. Kalau humazah menjelek-jelekan dikala orang yang kita jelekin itu enggak ada, berarti menggibahinya. Kalau lumazah menjelek-jelekan secara langsung, to the point. Ya. Di depan orangnya langsung. Kalau bahasa Jakartanya dilabrak. Oh, enggak dilabrak. Langsung disemprot. Oh, kamu tuh begini. Wah, sebutin dibeberin semuanya. Ini lumazah. Sehingga membuat orang itu malu. Hilang air wajah, air mukanya. Maksudnya malunya hilang. Atau merasa sangat malu. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Berarti yang pertama humazah maknanya apa? Menggibah, mengumpat. Disebut mengumpat karena seakan-akan orang yang menggibah itu ngumpet dari orang yang digibahi, Pak. Nah, itu. Sedangkan lumazah bermakna menjelek-jelekan apapun, ya fisiknya, ya ibadahnya. Apa contoh yang menjelek-jelekan ibadah orang? Ah, dia mau sholat Ramadan doang, ya kan? Tumben ke masjid, itu menjelek-jelekan. Nggak boleh, Pak. Lagi lempeng, gitu. Ya kan? Orang tuh kadang kalau lihat orang mengerjakan ketaatan bukannya didukung, bersyukur, malah nyinyir. Tumben lo salat. Biasanya. Lagi lempeng itu kan nih, Pak. Ya kan? Lagi inget ya. Ntar nggak inget juga oleng ya, Beb. Gitu kadang. Orang tuh didukung. Karena ketaatan dia barangkali ikhlas kepada Allah, turunnya taufik dari Allah, di istiqomah di atas ketaatan. Beda sama kita misalnya, waliyadzubillah. Dinyinyir orang. Ya kan? Aturan dia berbuat taat, kita dukung. Lihat Ibnu Mas'ud ketika datang para pemuda taubat dari maksiatnya. Apa beliau? Halumu kemari, wahai orang-orang yang dicintai Allah. Jadi semangat dia. Kok bilang begitu? Iya, karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan suka membersihkan diri dari maksiat dan dosa serta najis dan kotoran. Digandeng sama Ibnu Mas'ud, dirangkul, didoakan. Itu salafus saleh. Kayak kita lihat orang yang baru tobat dinyinyir, seakan-akan dia lebih hebat, lebih takwa. Barangkali dia tobat dengan ikhlas, tobat yang nasuha, hatinya Allah bersihkan, dia menghadap kepada Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Karena kata Nabi, tobat itu menggugurkan keburukan kita. Barang siapa yang tobat dengan tobat yang nasuh, seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Nggak boleh kita menyinyir orang lain. Jangan kita merasa hebat dari pihak lain. Karena barangkali tobatnya Allah terima. Dan Allah nggak terima amalan kita gimana? Nah ini kalimat lumazah, suka menjelek-jelekan orang. Yang kedua kata ulama, ini tafsiran dari Al Hasan Al Basri, dari Atha dan dari Abu Aliyah rahimahumullah. Humazah maknanya mencela manusia di hadapan publik. Ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Sementara lumazah menjelek-jelekannya di belakang. Ini tafsiran kebalikan dari pendapat Ibnu Abbas. Untuk zaman sekarang perlakuan kayak begini lebih mudah, Pak. Kita gibahi orang itu bisa di medsos, ya gak? Kita asik chatan sama teman, WA, ya sambil ngomongin orang. Ada gak kayak gitu? Banyak.
Hati-hati. Ini termasuk menjelajahkan orang di belakang. Orang bisa santai gibahi orang lain di rumahnya, duduk santai, megang handphone, sambil tiduran, sambil rebahan, gibahi orang dengan jari-jarinya. Berselancar di dunia maya dengan jari jemarinya maksiat kepada Allah. Kalau dulu lisanmu harimaumu, sekarang jarimu harimau. Hati-hati Pak. Pendapat ketiga, humazah artinya mencela manusia apapun, apakah di belakang atau di depan. Itu humazah secara umum. Sedangkan lumazah bermakna mencela nasab manusia. Ini banyak nih. Oh, anak si itu tuh. Oh, pantes bapaknya begitu. Ini kita masuk. Ya. Atau mencela manusia karena sebab sukunya. Orang mana sih dia? Orang sono, oh pantes pelit. Ya kan? Ada nggak kayak gitu? Saya pernah Pak, saya ke toko kitab nih. Itu kan jual beli kitab. Saya mampir ke toko kitab, saya ingin beli. Nawar dong, boleh kan nawar? Boleh, karena saya belinya berapa kardus dari kardus rokok yang gede tuh. Saya nawar, kata penjaga tokonya Betawi ya, Betawi pelit gitu. Betawi bakhil gitu. Saya senyum aja. Saya beli tuh 5 karton, senyum aja. Katanya bakhil. Saya beli nih banyak nih. Saya nggak mau balas lagi. Maksud dia ini Betawi ya, Betawi bakhil gitu. Subhanallah. Dia nyangkanya saya pengen beli 1-2 kitab buat pribadi. Enggak, saya beli buat toko. Saya minta diskon, boleh nggak? Buat jual lagi. Baru tahu nih, saya beli 5 karton. Ini orang terkadang mencela nasab, itu kan suku. Suku kan mereka dengan nasab. Palasari ya. Oh, pantas. Gitu ya. Baik-baik. Alhamdulillah. Palasari apa? Jarang mandi tapi wangi Pak. Ini nggak boleh Pak. Ini termasuk lumazah. Ya, mencela nasab. Oh, kamu anak si fulannya dari suku ininya termasuk. Oh, bapaknya memang pelit tuh. Anaknya kayak gini sama, persis, nggak ngebuang, gitu, ya kan? Ini nggak boleh, haram, ya. Atau kamu mencela, lah siapa sih lo? Begini amat, nah itu. Ikhwan, hindari kalimat ini. Kalau orang itu buruk perangainya, jangan kaitkan dengan bapaknya. Barangkali bapaknya orang soleh, bisa jadi, ya. Kemudian sebagian ulama diantaranya Qatadah bin Di'amah rahimahullah tabi'in, humaza berarti mengejek dengan mata dan lumaza berarti mengejek dengan lisan. Dengan mata tuh gimana caranya? Ya mengisap dengan mata. Tuh. Ya. Berisyarat dengan mata, mengejek dengan mata. Sementara lumaza berisyarat mengejek dengan lisan, dengan ucapan atau dengan bibir. Tuh. Gitu ya. Kan orang kalau diejek dengan mulut kan lebih gimana gitu kan? Lepan itu ya gitu. Ya, dengan mulut gitu loh. Ini kata Qatadah bin Di'amah. Artinya ulama salaf itu Masya Allah jamaah, dia mencoba untuk mendalami bagaimana orang itu bisa mencela. Berarti anggota tubuh kita termasuk mulut kita, termasuk mata kita, terkadang bisa menjadi celaan atau mencela bagi orang lain dengan isyarat. Allah mengatakan, lihat orang musyrikin ketika datang orang muslim, wa idza marru bihim, terus jika orang beriman itu melihat mereka, yataghamazun, apa yataghamazun? Dengan alisnya main gini, tuh orang beriman tuh gitu.
Wa idza marru bihim yataghamazun. Jika orang beriman melewati mereka, mereka berisyarat dengan alis-alis mereka, yataghamazun. Gini gitu. Ya kan? Ini orang-orang musyrikin. Sebagian ulama salaf mengartikan humaza berarti mencela dengan tangan ditambah dengan memukul. Oh, siapa sih? Gitu ya. Dipukul. Kamu ini siapa? Nggak ada apa-apanya ini humaza. Ya, seperti Abu Jahal mencela Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang dakwah dekat bukit Sofa. Abu Jahal lewat sambil memegang sebuah tongkat kecil, dipukul mulut. Ya Muzammam, dipukul. Hai orang tercela, dipukul Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, jadi mencela sambil memukul. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Ya, banyak. Sedangkan lumaza mencela dengan lisan, dicela dengan lisan, nggak pakai memukul. Begitu sebagian para ulama, dan selebihnya sama. Tafsiran Sufyan Ats-Tsauri, tafsiran Muqatil. Ya, artinya ringkasnya jamaah, humaza itu mencela baik dengan lisan atau dengan sikap atau dengan yang lainnya. Humaza dia mencela dengan memperburuk seseorang. Semuanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran dari para ulama kita rahimahumullah taala. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, mana dari ayat yang mulia ini kata para ulama bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan dalam tafsirnya Aisarut Tafasir, yatawa'adu Rabbu tabaraka wa ta'ala biwadin fi jahannam yasilu bisadidi ahlin nar wa quyuhihim kulla humazatin lumazah ay kulli mughtabin ayyabin mimman yamshuna bin namimati wa yabghuna lil bara'atil aib. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan lembah yang ada di neraka jahanam. Yang lembah tersebut mengeluarkan nanah dan darah kotor penduduk neraka. Sadid itu artinya darah kotor yang keluar dari seluruh lubang penduduk neraka, lubang hidungnya, lubang mulutnya, sampai lubang kemaluannya. Keluar darah tersebut, nanah tersebut keluar untuk jadi makanan dan minuman bagi penduduk neraka yang suka mencela, yang suka menghina. Ya, yasilu bisadidi ahlin nar wa quyuhihim, nanah dan darah kotoran penduduk neraka kepada setiap yang mengumpat, kullu humazatin lumazah, yang suka mencela, yaitu semua yang suka menggunjing manusia, membongkar aibnya, serta berjalan ke sana kemari mengadu domba dan mencari-cari kesalahan orang. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya ghibah. Bahayanya mencela. Enggak boleh kita saling mencela. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mencela seorang muslim itu artinya kita mencela diri kita. Karena seorang muslim, seorang mukmin cerminan kita. Al muslim mir'atul muslim. Seorang muslim itu cerminan bagi muslim yang lainnya. Al mu'min akhul mu'min. Orang beriman saudara bagi yang lainnya. Kalau kita mencela saudara kita, itu artinya kita mencela diri kita sendiri. Kalau kita menggibahi orang, itu sama artinya kita menggibahi diri kita sendiri. Sehingga orang-orang demikian Allah ancam dengan neraka. Jamaah, hati-hati. Lain halnya kalau kita dimintai solusi, pendapat tentang seseorang agar bisa diluruskan. Misal, Ustaz, saya punya teman begini begitu. Dia kalau ketemu saya nggak pernah senyum, selalu melengos, gitu ya. Apalagi kalau hutang nggak bayar, ada nggak kayak gitu? Ada.
Gimana ya Ustaz? Solusinya agar dia nggak seperti itu sama saya, agar saya nggak buruk sangka sama dia. Ini kan mengumbar keburukan, tapi dalam rangka mencari solusi. Ini nggak ghibah. Sama dengan peristiwa Hindun bintu Utbah datang kepada Rasul SAW menyebutkan tentang kondisi Abu Sufyan yang pelit. Kalau ngasih uang belanja selalu kurang. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun la yu'tini ma yakfini wa banati. Ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang pelit. Dia nggak pernah ngasih uang belanja yang mencukupi aku dan anak-anakku. Bolehkah saya ngambil uangnya tanpa diketahui dirinya? Ibu-ibu perhatiin. Kalau suaminya ngasih uang belanja yang cukup padahal punya duit, bolehkah seorang istri mengambil duitnya tanpa diketahui suaminya? Apa kata Rasulullah? Khudhi min malihi ma yakfiki wa baniki. Ambil dari harta dia yang mencukupkan dirimu untuk anak-anakmu juga. Jadi secukupnya, jangan dikuras habis. ATM-nya nih masukin, pas PIN-nya tahu, diambil semua. Ini nggak boleh. Artinya boleh ambil menurut kebutuhan kita. Itu pelajaran bagi suami, dan itu nggak dosa istrinya. Dan istri yang bertanya kepada seorang alim, seorang ulama atau seorang yang berilmu ingin minta solusi tentang kondisi suaminya bersikap zalim kepada istrinya, itu bukan ghibah. Kalaupun itu ghibah, maka ghibah yang dikecualikan. Ya. Karena itu orang suka menggunjing, membongkar aib manusia, serta berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba, ini orang yang celaka. Bahkan dalam surah Al-Qalam, apa kata Allah? Hammazin masya'in binamim, ya kesana kemari, hammaz itu mencela, membongkar aib manusia, binamim dengan mengadu domba, ini orang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencolok kemari ngomongin orang, mencolok ke sana ngomongin orang, bergaul sama si A ungkap keburukan orang, bergaul sama si B juga ngomong, ini orang yang hammazin masya'in binamim, yang kesana kemari berfitnah dan suka mengadu domba. Ini orang yang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya Pak, hati-hati. Ya, hari ini yang namanya melakukan ghibah, mengumpat, mencela bukan hanya kaum Hawa, tapi kaum Adam, laki-laki, bapak-bapak, asik-asik kongko-kongko di kafe-kafe kopi, ngomongin apa? Ya kan? Di warung kopi, di warung-warung kelentong, terkadang ngomongin sesuatu yang bukan pada tempatnya. Hati-hati. Yang jelas jamaah, mencela, menghina, mengumpat, menggibah, perkara dosa besar. Dan seseorang bisa masuk ke dalam masalah ini, dosa ini, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Namun yang jelas perhatikan, ada nilai ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Kata para ulama, apa kaitannya suka mencela, suka menghina? Lalu sebutkan, yaitu orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Kata para ulama di tafsir menerangkan bahwa di antara sifat humazah, sifat orang yang suka mencela, menggibah, menghina orang lain, dan lumazah juga demikian adalah hanya mengumpulkan harta saja dan menghitung-hitung begitu banyak dan tamaknya kepada harta. Namun mereka tidak punya semangat untuk menginfakkan harta di jalan Allah, serta tidak mau menjalin hubungan kebaikan dan kekerabatan dengan yang lainnya. Jadi ketamakan Pak yang ada pada dirinya, rakus kepada harta, begitu besar obsesinya kepada harta, dia menganggap dirinya orang yang paling banyak harta, sampai dia tega mencela saudaranya.
Itu kaitannya. Ya, dia hanya memperkaya diri, nggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalinya dia berinfak, dia sebut infaknya, dia sebut sedekahnya dalam rangka menyakiti orang-orang yang diberikan sedekah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah kalian untuk menyakiti orang-orang yang diberi sedekah. Ini kaitannya. Ya. Jadi orang-orang di antara yang suka mengumpat, suka mencela, itu di antara sifatnya suka menghitung-hitung hartanya. Oh, harta saya segini, oh, si fulan masih sedikit. Oh, mobil saya ini, oh dia baru mobilnya itu, belum ada apa-apanya. Oh, saya pekerjaannya sebagai ini, sebagai direktur, dia hanya karyawan biasa. Dia membandingkan dirinya dengan pihak lain, sehingga dia mencela orang lain di bawah kondisinya. Itu Pak. Ada nggak orang kayak begini juga? Banyak. Dia merasa hebat dengan dirinya, merasa dirinya memiliki harta yang cukup dan banyak, sehingga obsesinya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, lalu membandingkan dengan pihak lain. Ketika orang itu berada di bawah posisinya, dia mencelanya, dia menghinanya, dan seterusnya. Di samping itu, dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak membantu. Dia nggak mau berwasilah dengan hartanya menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim, menyambung ukhuwah Islamiyah. Dia hanya menikmati harta itu diri sendiri, sehingga dengan itu dia juga mencela manusia. Ini orang yang humazah. Ya. Sehingga kata para ulama juga, kata Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Abu Bakar Jabir beliau mengatakan, alladzi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada, hadza wasfun akhar litilkal humazah lil lumazah wa huwa annahu jama'a malan katsiran min haramin wa halalin wa addadahu ay ahsahu wa arafa miqdarahu wa adda lahawadithid dahri kama yaz'um. Yaitu yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya, dia mengira bahwasanya harta itu dapat membuatnya kekal. Ayat ini menjelaskan, kata Syekh, sifat lain dari para pengumpat, para pencela, itu suka mengumpulkan harta, baik yang halal maupun yang haram, dan menghitung-hitungnya, menjumlah-jumlahkannya, dan mengetahui jumlahnya dan menyiapkan untuk seluruh hidupnya sebagaimana ia sangka hartanya dapat mengekalkan dirinya. Berarti jamaah Allah muliakan, sifat yang kentara dari orang yang suka mencela itu, atau sebab kenapa orang suka mencela, di atasnya masalah harta. Di samping itu, imannya terkikis tentang hari kiamat, bahwasanya dengan harta dia bisa hidup kekal. Dan keyakinan seperti ini dianut oleh sebagian manusia hari ini, orang-orang komunis, bahkan umumnya orang-orang kafir. Kalau dia punya harta, itu panjang umur. Kalau sakit bisa berobat ke dokter, bisa dirawat, bisa hidup enak, bisa makan yang enak sehingga badannya sehat. Kalau dia sakit, ada rumah sakit yang spesialis sehingga sakit yang bisa ditanggulangi. Ini orang kafir kayak gini hidupnya. Ya, sehingga orang-orang yang miskin terkadang dia dirundung dengan kemiskinannya, ditakut-takuti oleh syaitan. Kamu miskin, kamu gak punya apa-apa. Kalau kamu sakit mau berobat kemana? Dokter mana yang akan mengobati dirimu? Kamu pakai uang apa yang akan membuat dirimu bisa selamat dari sakit kamu? Kan begitu Pak. Padahal yang namanya kematian tidak identik dengan penyakit. Yang namanya panjang umur enggak identik dengan kekayaan. Karena umur telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kapan waktu pun bisa mati, enggak nunggu kaya. Enggak harus dia mati dulu kalau dia miskin, enggak harus. Lihat Qarun,
Betapa hebatnya Qarun. Kekayaannya seabrek-abrek, Pak. Sampai kunci pintunya saja digotong oleh orang-orang yang kuat. Unta-unta yang besar untuk menggotong semua kekayaannya. Apa kata Allah? Fakhasafna bihil arda. Kami masukkan dia ke dalam tanah. Umurnya berapa Qarun? Masih muda. Qarun. Dia punya angan-angan. Ketika itu bekerja sama dengan Haman dan dengan Fir'aun untuk menghancurkan Musa. Padahal Qarun adalah masih kerabat Nabi Musa. Ketika Musa datang minta tagihan untuk bayar zakat, dia nggak mau, dia hitung hartanya, nggak mau bayar zakat kepada orang miskin. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Lihat, sesungguhnya aku dapat harta karena kecerdasan aku. Orang miskin itu bodoh, nggak dapat harta makanya. Lihat, ini Qarun. Jadi sifat Qarun menghitung-hitung harta, lalu menisbatkan harta itu yang dimiliki hanya dari kecerdasannya saja, dan dia mencela orang miskin sehingga dia nggak mau mengeluarkan zakat. Yang mengatakan fakhasafna bihil arda, maka kami masukkan ke dalam tanah. Makanya kalau orang gali tanah tiba-tiba dapat harta disebut harta karun. Kata Nabi, yatarjaljal ila yaumil qiyamah, dia berbolak-balik sampai kiamat. Diginikan oleh Allah. Terkadang wajahnya ke atas, terkadang ke bawah. Begitu aja tiap hari sampai tegaknya hari kiamat. Subhanallah. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini karena saya cerdas. Ya udah, sampean bodoh, sampean miskin dapat harta. Begitu maksudnya, Pak. Dicela orang miskin lantaran kemiskinannya. Tapi saya kaya karena saya cerdas. Makanya hartanya dihitung tiap hari. Dia nggak mau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya hartanya dapat mengekalkannya. Ini anggapan orang-orang materialistis. Bahwasanya sekali lagi harta itu bisa membuat mereka hidup nikmat, kekal abadi. Padahal tidak, jemaah. Orang yang paling nikmat hidupnya orang yang bersifat qanaah. Orang yang paling bahagia kata Nabi orang yang qanaah. Bahkan nas Al-Qur'an sebutkan demikian. Orang yang paling bahagia orang yang gemar beramal soleh dan memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan segala pemberian dari Allah sehingga dia enggak hitung kekayaannya. Kalaupun punya kekayaan, kalaupun dia menghitung, kira-kira udah wajib zakat belum? Begitu dia menghitung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentang orang-orang yang bahagia. Bahwasanya mereka yang bahagia adalah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan yang beramal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsanu wa lanajziyannahum a'malahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik kalangan laki-laki ataupun perempuan, dengan kondisi dia beriman, beramal soleh, laki perempuan beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik. Kata Ali bin Abi Thalib, qanaah, punya sikap qanaah. Di samping itu apa? Kami akan balas dengan yang lebih baik dari amal soleh mereka. Jadi orang yang qanaah orang yang paling bahagia. Bukan orang yang menghimpun-himpun harta lalu menghitung-hitungnya, tidak menginfakannya sambil mencela manusia. Itu orang yang paling sengsara dunia akhir. Karena orang yang paling bahagia juga kata Nabi 3 sifatnya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, dikasih rizki yang cukup, dikasih hati yang qanaah kepada Allah.
Jadi jamaah yang memuliakan, jangan pernah memahami bahwasanya harta benda kita membuat kita kekal. Jangan pernah memahami bahwasanya harta benda itu membuat kita bahagia. Tidak, harta benda kita buat kita susah. Yakin dah, Anda punya motor satu, itu aja sudah cukup merepotkan kita untuk dihisap nanti di hari kiamat. Gimana punya mobil, punya motor, punya rumah segala macam, hisap kita panjang deretannya. Harusnya kita sadar itu. Kalau gitu kita nggak usah kaya. Bukan juga begitu. Kalau kita mau jadi orang kaya, siap-siap jadi orang takwa, kata Nabi SAW. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi kaya sementara Anda takwa kepada Allah. Jadi orang kaya, siap-siap takwa. Begitu aja rumusnya udah. Kalau kita ingin jadi orang sabar, ya sabar dengan ketaatan. Orang miskin kudu bersabar, orang kaya kudu takwa, bersyukur pada Allah. Itu rumus kehidupan. Karena kemiskinan kekayaan sunnatullah berlaku di alam raya ini. Kita, anak cucu kita bisa disentuh dengan kekayaan atau disentuh dengan kemiskinan. Masing-masing punya cara mengatasinya. Takwa Anda ketika Anda takwa, ketika Anda kaya kepada Allah, karena Allah SWT. Ketika Anda miskin, sabar. Begitu. Tapi kekayaan selamanya tidak akan menambah panjang umur, tidak akan menjadikan kita kekal, jamaah. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah menganggap harta dapat mengekalkan kita di dunia. Harta itu malah membuat kita repot, jemaah. Ya. Tapi bahagialah, beruntunglah bagi mereka yang bisa bermuamalah dengan hartanya dengan cara terbaik. Di antaranya dengan syukur, dengan takwa, dan ridho. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas, rawahul Bukhari. Ridholah dengan segala pemberian Allah kepada Anda, niscaya Anda menjadi orang yang paling apa? Paling kaya. Jadi hakikat kekayaan ridho, qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak menghitung-hitungnya, tidak membandingkan dengan pihak lain. Karena masing-masing kita itu punya air matanya, punya hisapnya. Maka jangan pernah kita mengkiaskan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Kemudian zaman cinta Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang mengatakan harta dapat mengekalkan dunia, mereka adalah orang-orang yang kerja kerasnya hanya ingin dunia saja. Dan sifat kikirnya menawan dirinya. Justru malah mengurangi umur dan menghancurkan kehidupan dunianya. Kok bisa begitu, jamaah? Orang-orang yang terobsesi dengan harta, dia cari harta siang malam, itu sejatinya mengurangi jatah umurnya. Karena hakikat umur yang kita habiskan untuk ketaatan, yang kita habiskan untuk taat kepada Allah, itu umur kita. Bukannya kita habiskan untuk mencari harta. Boleh mencari harta, boleh, sekali lagi Islam nggak melarang. Tapi jangan lupa di sana ada amal ketaatan. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sesekali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dihempaskan. La yumbadanna itu dilempar, dihempaskan masuk ke dalam hutamah. Artinya jamaah memuliakan, ada orang ya yang dia dimasukkan ke dalam neraka itu dengan dilemparkan. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, la yumbadanna, dilempar. Man ladzi yunbadu, hal huwa sahibul mali awil mal? Apa yang dilempar oleh Allah? Pemilik harta atau hartanya? Di hari kiamat nanti. Kata Syekh, kilahuma yunbad, kedua-duanya. Jadi jangan memuliakan, ada orang yang ngumpul harta, dia merasa hartanya bisa membuat dia kekal, tambah sehat, tambah panjang umur. Dia dan hartanya Allah hempaskan ke dalam neraka.
Apa kata Allah? Yauma yudda'una ila nari jahannam da'a. Pada hari di mana mereka semuanya dipanggil, ditarik ke dalam neraka jahanam, da'a, dengan tarikan, dengan lemparan yang menghempaskan mereka. Yudfa'un, kata para ulama. Yunbad. Jadi pemilik harta yang suka ngumpulin harta, yang enggak mau menzakatinya, mensedekahkannya, menginfakannya, dia merasa dirinya akan kekal abadi, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Semuanya. Berikut harta-hartanya. Bahkan kata Nabi, ya, orang-orang yang menahan zakatnya apa? Zakatnya, hartanya akan Allah jadikan sebagai bahan untuk mengazabnya, dijadikan setrikaan, disetrika di mana? Di dahi, di dada, di punggungnya. Fatuqwa biha bi jahannama. Dia akan disetrika dengan harta tersebut di neraka, jidatnya, dadanya, dan belakangnya. Ini perhatian bagi kaum muslimin yang punya harta berlebih. Sesungguhnya ada hak manusia di situ, hak orang lain, hak kaum muslimin. Dan harta yang kita miliki sejatinya harta yang kita habiskan buat ketaatan, bukan harta yang kita simpan. Kita simpan harta banyak-banyak, kita mati, kita nggak bawa harta. Yang kita bawa, yang kita infakkan, sisanya buat ahli waris. Ya. Sehingga kata sebagian ulama, ayat ini kalla, ini untuk sangkaan kepada mereka yang mereka menyangka harta itu bisa mengekalkan. Allah bantah mereka, naudzubillah, bahwasanya harta itu justru membuat Anda berat di akhirat nanti kalau Anda tidak berbaik-baik dalam bermuamalah kepadanya, dengan mensyukurinya, menginfakannya, menzakatinya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah Anda apa itu hutamah? Ya, Allah bertanya. Padahal pertanyaan ini enggak perlu kita jawab. Allah Maha tahu Subhanahu wa taala. Apa maknanya kata ulama? Hadzal istifham li ta'dhimi amriha wa tahwili sya'niha. Pertanyaan ini dilontarkan Allah untuk mengagungkan perkaranya sekaligus menggambarkan kengeriannya. Tahukah Anda apa itu hutamah? Tahukah Anda itu apa? Untuk ancaman. Begitu maksudnya. Ya. Dan Allah sebutkan apa itu hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihi mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Yaitu api yang Allah sediakan, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati, sampai masuk ke relung hati, saking panasnya. Sehingga dalam sebagian hadis disebutkan saking hebatnya api tersebut masuk ke dalam hati dan mata ahli neraka itu membiru, jamaah. Saking lamanya, saking panasnya diadab di neraka, waliyadzubillah. Jadi mata-mata ahli neraka warnanya apa? Biru. Ahli neraka matanya biru, bukan merah. Karena api yang panas, api warna apa? Biru. Lihat api kalau buat ngelas, biru kan? Itu panas, itu luar biasa. Itu api kita 1/69-nya api akhirat. Api akhirat 69 kali lebih panas dibanding dunia. Hati tersebut panas. Bayangin jamaah, kalau kita kena api nih, ya paling kulit kita yang melepuh. Nggak sampai masuk ke dalam hati kita. Tapi api akhirat allati tattali'u 'alal afidah, yang api tersebut membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihi mu'sadah, sesungguhnya api itu tertutup rapat, dirapatkan oleh Allah. Masuk tungku hatamah fi 'amadin mumaddadah, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Allahu akbar. Jamaah memuliakan, di neraka itu punya silsilah, punya rantai, punya tiang-tiang. Satu silsilahnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Di dalam neraka memiliki 70 tali kekang, yang
satu tali kekangnya itu dipegang oleh 70.000, maaf bukan 70.000 tali kekang. Yang satu tali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Satu neraka isinya 49 miliar malaikat lebih. Allah mengatakan, "Khudhuhu faghullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku." Tarik dia, angkat dia, ikat tangannya begini. Khudhuhu faghullu, tangkap, ikat, kata ulama, diginikan. Thumma al-jahima sallu, lemparkan ke dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku, ikat dia, yang diikat dengan tali kekang ada 70.000 malaikat di dalamnya. Satu tali kekang, kata Nabi, ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berapa? 49 miliar. Satu malaikat, satu neraka untuk satu tali kekang. Allahu Akbar. Ini sifat neraka jemaah. Ya. Dan ahli neraka adalah bahan bakar neraka. Allah katakan, wa quduhan nas wal hijarah. Ya, api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lihat, ini ngeri neraka ya, neraka jamaah ya Allah. Kita takut. Hati kita tuh waliyadzubillah ya. Hati orang ahli neraka itu panas. Kesimpulannya, kata para ulama tentang ayat ini, saya bacakan dari ungkapan Syekh Abu Bakar Jabil Jazair, mengatakan, ayu azzabuna fin nari bi'umadin mumaddadah. Mereka akan disiksa dalam neraka dengan tiang-tiang yang panjang. Wallahu alam kaifa yakunu ta'dzibuhum biha idz lam yatta'lina Allah taala ala kaifiyatihi. Wallahu alam bagaimana cara mengazab mereka dengan tiang-tiang yang panjang, karena Allah tidak sebutkan bagaimana bentuk penyiksaan. Ini kalau kita lihat jamaah, model-model siksaan itu di neraka macam-macam. Ada orang kakinya di atas, wajahnya di bawah, ditarik, dicocok sampai hancur wajahnya, berteriak, didengar seantero penduduk neraka. Ada yang dia merobek mulutnya sampai ke kupingnya yang kanan, selesai dirobek yang kiri sampai ke belakang ini, terus begitu tiap hari. Kata Nabi, dialah orang yang suka menggibahi manusia dan suka menebarkan berita bohong sehingga kedengar di timur dan barat bumi. Dicocok wajahnya, itu mereka yang suka berbuka di kala siang hari Ramadan. Macam-macam jamaah. Yang jelas surah ini mengajarkan kita ya agar kita meninggalkan sifat-sifat yang buruk, mencela, menghina dan sebagainya. Dan jangan punya keyakinan bahwasanya dunia ini kekal. Dunia ini sebentar, nggak lama. Ya. Kemudian jamaah, faedah yang bisa kita ambil dari surat ini, yang pertama, takriru aqidatil ba'thi wal jaza. Penetapan tentang akidah, keyakinan, kebangkitan dan pembalasan di hari kiamat. Keyakinan tentang adanya akidah hari bangkitan dan hari pembalasan. Yang kedua, at-tahdziru minal ghibati wan namimah. Peringatan dari dosa ghibah dan suka mengadu domba. Yang ketiga, at-tandidu bil muhtaribin bil amwalil mu'jibin biha. Peringatan
agar kita jangan tertipu oleh harta benda dan jangan terlalu mengagungkannya. Peringatan agar jangan tertipu oleh harta benda dan jangan terlalu mengagungkannya. Yang terakhir jamaah, bayanu syiddati adzabin nar wa fadha'atihi. Penjelasan tentang kerasnya siksa neraka dan segala kengeriannya. Sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya.